Dr. Tirta Mandirahudi akhirnya menunjukkan integritasnya sebagai influencer panutan publik. Sempat membela Adam Denny pada kasus pengancaman dengan kekerasan yang menahbiskan musisi Jering SID sebagai terdakwa, akhirnya Dr. Tirta berbalik membela Jering. Kemarin Dr. Tirta hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai saksi yang meringankan Jering. Seperti diketahui minggu lalu, Jering sempat menantang Dr. Tirta untuk bersaksi membelanya terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Adam Denny kepada dirinya. Meski sempat menyatakan tersinggung dengan cara Jering dalam meminta dukungan, akhirnya Dr. Tirta mau membela suami Nora Alexandra itu. Lantas, apa yang membuat Dr. Tirta berubah pikiran? Benarkah karena Adam Denny yang semula dibelanya sudah masuk penjara? Karena Pak Sugeng itu datang ke saya baik-baik. Sebelumnya saya menolak karena Pak Sugeng itu hanya mention di medsos. Dan saya juga bingung kenapa dia hanya mention di medsos. Terus dia datang ke saya baik-baik, menjelaskan alasannya dan mengatakan soal yang 80 juta tadi. Dan yang saya kaget itu saudara ADG itu DM saya padahal dalam dia statusnya udah di Mabes. Jadi itu yang membuat saya tersinggung, saya disalah-salahin seperti itu. Iya dia DM di hari pertama, terus saya komplain saat itu. Dia bisa DM pakai akunnya, terus saya capture, saya kasih ke ceweknya. Cuman isi DM-nya saya nggak bisa sebar, nanti kena ITE. Cuman saya sudah store ke teman-teman dari Polri. Tapi saya kurang tahu. Yang jelas dia bisa DM saya setelah ada kalau dia pakai diviralin media yang dia TSK, dia DM saya. Satu kali itu satu rombongan chat ya. Pada waktu itu dia mengatakan saya tidak setia kawan, menyatakan bahwa saya harus memperjuangkan dia, bahwa dia dijebak, dan saat itu intinya dia tetap memerangi koruptor. Yang pertama saya dari belakang dulu yang sedikit ya. Kan Adam Denny selalu menyangkal adanya pertemuan tanggal 19 November 2021 di Hotel Raffles. Dan selalu meminta bukti. Hari ini kami hadirkan Bapak Iwayan Harjono yang hadir mendengar sendiri, melihat bertemu ya dengan bahasa, dengan caranya dia menjelaskan dan dengan Jering tidak dibantah keterangan itu bahwa dia meminta 15 miliar, nego bisa 10 miliar untuk memberikan permaafan tertulis, bahkan minta 300 juta, ditawar 70 juta. Suratnya juga tidak diberikan. Dan Dr. Tirta terkejut. Sesungguhnya Dr. Tirta itu ingin itu tidak terbuka. Tapi setelah disampaikan Dr. Tirta, oke, saya bersedia. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Dr. Tirta memberikan keterangan. Karena bukan hanya soal itu, ternyata beliau tahu banyak Dr. Tirta tentang keberadaan Adam Denny sebagai seorang pegiat medsos, bahkan banyak membantu Adam Denny. Nah sekarang telah disampaikan di depan persidangan dan dibuka semuanya fakta-fakta ini. Semoga ini bisa membantu membuka tabir dari perkara ini. Kesaksian Dr. Tirta seolah menjadi salah satu kunci kebebasan Jering. Pasalnya laporan Adam Denny terkait dugaan pengancaman melalui media elektronik bakal ambiar jika pegiat media sosial itu terbukti sempat meminta uang damai kepada Jering. Kabarnya Dr. Tirta juga mengetahui aksi pemerasan yang dilakukan Adam Denny terhadap sejumlah pesohor lainnya seperti Gaby Vesta. Memang tipikal saudara Adam Denny ini adalah tipikal pemeras ya. Saya mau katakan tegas nih. Dan dia ditangkap juga terkait dengan itu, ya. Jadi tadi, yang kedua, terkonfirmasi dari keterangan Dr. Tirta Mandirahudi. Dia sebetulnya, ya, waktu saya mau menyampaikan permintaan menjadi saksi, saya sampaikan tentang pertemuan tanggal 19. Kemudian itu minta uang 15 miliar, 10 miliar, menyebut-nyebut ada bosnya. Dr. Tirta itu masih mendengar, ya, dia datar aja. Tapi ketika saya sampaikan pernyataan 4 mata, tapi karena sudah dibuka di sini ya, kemarin kan saya tidak sampaikan. Kenapa dia mau? Ketika saya sampaikan bahwa Anda
ternyata memberi 80 juta kepada Adam Denny, dia menjadi terkejut. Karena informasi itu informasi rahasia yang harusnya tidak boleh dibuka. Mengapa terbuka? Ya karena Adam Denny sendiri yang menyatakan kepada Pak Arjono. Saya hanya mengutip. Terus saya komplain saat itu kenapa saya disalah-salahin. Terus saya komplain ke ceweknya mengatakan Adam dalam posisi psikolog nggak stabil. Jadi kasus yang dokumen itu sebenarnya saya sudah mengingatkan dari 2 minggu 3 minggu yang lalu. Tapi yang justru kaget ketika saya mengkritik tindakan dia di medsos, dia malah balik menyerang saya saat itu. Jadi itu yang ngebuat saya cukup kecewa. Karena sebagai seorang teman kan kita tindakannya harus menasihati. Ketika teman menasihati harusnya didengerin. Kalau dia jatuh ke jurang sendiri ya jangan nyalain temennya. Nah saat itulah saya merasa ada yang janggal dan saya telepon Aan Story. Saya telepon Mas Gilang, lalu saya telepon Mas Aan. Di situ Mas Aan menjelaskan kronologi yang membuat saya kecewa. Selain Dr. Tirta, ayah Jering Iwayan Arjono juga hadir sebagai saksi yang meringankan putranya. Ini adalah kali kedua Iwayan Arjono menjadi saksi putranya setelah bersaksi pada kasus pencemaran nama baik ID Bali tahun 2020 lalu. Sebagai ayah, Iwayan Arjono tahu benar harga diri putranya tak bisa dibeli hingga menolak uang damai sebesar 10 miliar yang diduga diminta Adam Denny. Tapi bagaimana bila kesaksian Iwayan Arjono dan Dr. Tirta tidak menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memvonis Jering? Yang menarik adalah di persidangan berhasil menggali keterangan dan mengungkap background dari saudara Adam Denny dengan aktivitasnya selama ini, dan secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Tirta. Dan juga bahwa memang salah satu fakta yang tidak terbantahkan yang menyebarluaskan mengenai percakapan privat antara Jering dengan Adam Denny adalah Adam Denny, dan tujuannya adalah agar viral dan kemudian diundang oleh podcast Denny Sumargo dan Deddy Corbuzier. Itu diakui sendiri oleh Dr. Tirta berdasarkan chat-chatnya. Sosok Adam Denny ini adalah figur yang tercela sebagai pelapor, sehingga kami harapkan bahwa nanti majelis hakim mempertimbangkan posisi Adam Denny sebagai pelapor, karena ini bukan semata-mata soal dia takut, tapi ahli visum psikiater menyatakan dia lebih tidak terima, karena tidak terima marah. Dr. Tirta juga menyatakan hal yang sama, dan ini membuka kemudian ada motif-motif soal ekonomi, dan ini tidak murni soal dia merasa takut dan diancam. Ini adalah akumulasi dari keinginan-keinginan di luar soal ancaman itu, begitu. Alat hukum ini hanya dipakai alat masuk untuk mencari uang, untuk mencari ketenaran, gitu ya, untuk mencari hal-hal tertentu, begitu. Sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak polisi yang terhormat yang sudah menangkap Adam Denny, saya berterima kasih, apresiasi sekali. Tolong sekali lagi segera rilis fotonya Adam Denny memakai rompi seperti yang saya pakai ini, agar fair gitu loh. Ketika saya ditangkap langsung saya pakai rompi, dia ditangkap kok foto-fotonya nggak dirilis, ini kan aneh. Jadi agar masyarakat tidak menduga-duga yang tidak. Sempat melaporkan Ditya Andrista, mantan manajernya atas kasus dugaan penggelapan uang senilai 739 juta, aktor dan YouTuber Denny Sumargo justru menjadi tergugat. Laporan Densu atas Ditya mengendap sekian lama, gugatan perdata Ditya yang justru cepat diproses pihak pengadilan. Diam-diam 2 Februari lalu, Ditya menggugat Densu sebesar 880 juta karena mantan artisnya itu diduga melakukan wan prestasi atau cedera janji. Selama 7 tahun memanajeri Densu, Ditya mengaku tak mendapat bagian semestinya, bahkan dirinya difitnah menggelapkan uang Densu. Lantas, kapan sidang kasus wan prestasi yang menahbiskan Densu sebagai tergugat itu disidangkan? Benarkah Densu belum mendapat panggilan sidang? Jadi benar ya, jadi ada perkara gugatan masuk nomor 3, nomor registernya 3 PDTK 2022 PN Jakarta Barat. Yang menggugat adalah Deta, sebagai tergugatnya adalah Denny Sumargo masalah wan prestasi, seperti itu. Jadi gugatan masuk tanggal 3 Februari 2022. Kalau di dalam perkara ini ya, si Detanya mendalilkan bahwa ada perjanjian secara lisan antara dia dengan Denny Sumargo yang kemudian mengakibatkan kerugian yang dituntut oleh penggugat Deta
sebesar 880 Itu juta. tahu dari kuasa hukum gue Pak Sogi sama Pak Anwar. Jadi kemarin mereka beberapa hari yang lalu bilang ada somasi untuk gugatan. Terus mereka bilang nggak ada masalah karena proses pelaporan gue yang pertama itu kan sudah berjalan dan sudah dilakukan pemeriksaan dan lain-lain, dan tinggal penentuan masalah siapa aja tersangka. Jadi kalau gugatan yang mereka masukkan itu adalah usaha untuk memperlambat, jadi buying time katanya dari kuasa hukum gue bilang seperti itu. Jadi itu nggak ada masalah. Dan untuk proses kasus yang kita limpahkan ke kepolisian tidak akan terganggu untuk masalah ini. Seharusnya dia lapor pencemaran nama baik kalau merasa dirugikan kan. Tapi dia berusaha mengulur waktu supaya kasusnya dia tuh tidak langsung ditentukan tersangka. Sedangkan dari kita nggak mau. Ini hanya masalah tentang kepercayaan dan bagaimana bertanggung jawab terhadap kepercayaan. Dan gue nggak mau terlalu didramatisir karena menurut gue nggak penting gitu. Alih-alih berdamai, perseteruan Densu versus Ditya Andrista justru semakin meruncing. Ditya yang mengaku rumahnya sempat diobrak-abrik orang suruhan Densu sempat mengajak mediasi, namun Densu diduga mengajukan syarat yang memberatkan Ditya. Densu yang didukung sejumlah artis juga sempat sesumbar bakal menggiring Ditya ke penjara. Siapa sangka Ditya berani melakukan serangan balik hingga Densu dibelit kasus One Prestasi. Kalau masalah dari gugatannya sendiri, gue pikir selama 6 tahun kerja, kenapa baru menggugat sekarang? Dan masa 6 tahun gak dibayar, kan gak mungkin juga. Gue gak peduli sih sebenarnya. Orang mau laporin itu hak orang. Siapapun itu, kalau merasa dirugikan dia punya hak untuk melaporkan. Tapi kebenarannya itu kan dipertanyakan. Karena kan ada usaha untuk membangun narasi dong. Supaya dia bisa terhindar dari lalu udah salah gitu. Tapi ya udah biarin, namanya kan usaha orang, kita juga harus nggak boleh campur ya. Gue juga di sini tidak memvalidkan, gue benar. Itu kan masih di polisi. Jadi nanti polisi periksa semuanya. Kemarin pemeriksaan sudah berjalan 2-3 bulan dan itu udah lengkap pemeriksaan sampai rekening koran gue pun diperiksa habis sama polisi untuk mengetahui seluk-beluk pemakaian dananya, dan ternyata ditemukan bukti-bukti tambahan yang bisa gue gunakan untuk menggugat dia lebih besar lagi. Karena total diduga dia sudah mengambil uang gue lebih dari 2 miliar. Tapi itu tidak gue gugat karena yang gue permasalahkan adalah kepercayaan yang gue berikan disalahgunakan dalam bentuk penggelapan uang dan pemalsuan dokumen, bukan penggugatan gue untuk pengembalian uang yang sudah dia ambil. Sebelum pecah kongsi, Densu dan Ditya sama-sama membesarkan Densu Manajemen. Tapi setelah menerima sejumlah job besar dari Ditya, Densu menyebut Ditya sebagai karyawannya bukan manajernya. Hal itulah yang membuat Ditya sakit hati. Terlebih, ia turut mengonsep channel YouTube Densu. Lantas siapkah Densu melakukan mediasi dengan Ditya pada sidang perdana kasus One Prestasi yang digelar 2 pekan lagi? Sidangnya sudah ditentukan oleh Majelis Hakim, yaitu hari Selasa tanggal 22 Februari. Agenda biasanya kalau sidang pertama itu kan masih memanggil para pihak. Ya, seandainya nanti lengkap, nanti bisa dilanjutkan dengan tahapan mediasi untuk upaya perdamaian. Gue tidak ada masalah dengan uang yang sudah diambil, gue ikhlasin. Dan itu kan ada buktinya, kita punya. Makanya polisi menerima berkas kita karena kita punya bukti. Nah, bukan masalah pansos nggak pansos, ini masalah mempertahankan image karena dicari duit di situ juga kan. Gue nggak nyari, gue bener kok. Gue nyari, lu ngambil uang kok, lu nggak tanggung jawab gitu, udah itu aja.